tuh kurang lebih membuatnya itu semacam automatic adjustment. Jadi ketika kita menghadapi harga yang tinggi, dalam konteks sekarang ini kan karena harga komoditas yang tinggi. Nah, ketika harga komoditas tinggi di pasar global, kebetulan kita juga adalah produsen dari komoditas tersebut. Jadi ketika harga komoditas tinggi, harga di masyarakat memang cenderung akan lebih tinggi, tetapi at the same time juga pemerintah menerima tambahan penerimaan karena apa? Karena penghasil dari produk yang di pasar global itu menikmati windfall profit. Nah, windfall profit itu kemudian diterjemahkan menjadi penerimaan negara juga yang lebih besar. Jadi dalam konteks ini kita justru dalam kondisi yang automatic stabilizer, di mana penambahan dari penerimaan kita akibat harga komoditas yang tinggi di pasar global itu kita gunakan untuk melakukan shock absorber itu tadi. Nah, ketika nanti misalnya harganya turun, berarti kita harga di dalam negeri juga akan turun. Berarti kebutuhan kita untuk melakukan shock absorber juga akan berkurang. Jadi inilah yang sedang kita gunakan, terutama di dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek ini kan volatilitas itu kita harus kelola, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat. Lalu juga ternyata itu juga bagus buat pertumbuhan ekonominya dalam jangka pendeknya. Jadi itu lagi-lagi menjadi automatic stabilizer. Nah, dalam konteks ini sebenarnya struktur perekonomian kita harus bersyukur sedemikian rupa sehingga kita bisa menggunakan shock yang terjadi secara global, to some extent kita masih bisa absorb untuk kemudian masyarakatnya bisa tetap aman. Oke, berarti bisa dikatakan sepanjang tahun 2022 ini fiskal kita akan tetap mampu menopang untuk recovery ekonomi setelah melewati pandemi COVID-19. Nah, tentunya tapi kita kan menghadapi banyak ketidakpastian ini. Nah, jadi dalam konteks ketidakpastian ini kita harus hati-hati. Bahwa kita tahu ada automatic adjustment, kita tahu ada automatic tambahan penerimaan, itu betul. Tapi kita jangan juga kemudian gegabah, di mana tambahan penerimaan itu kemudian kita gunakan sepenuhnya untuk shock absorber. Tapi kita gunakan juga untuk mengurangi defisit. Nah, itu yang kita lakukan di tanggal 19 Mei 2022 itu. Dan bahkan setelah itu pun kita ubah lagi. Waktu itu kan kita asumsikan defisitnya jadi 4,5. Itu artinya turun dari 4,85 di APBN yang aslinya, kita turunkan ke 4,5. Di sana artinya kita melakukan belanja shock absorber, tetapi kita kurangi juga defisitnya. Jadi 4,5. Di situ pun kita sudah melakukan itu. Tapi kemudian perkiraan kita terakhir di Lapsem itu menunjukkan bahwa defisit kita akan menuju ke 3,92. Artinya di situ defisitnya juga akan berkurang walaupun kita tetap melakukan shock absorber itu. Nah, disinilah disiplin fiskal itu memang sangat dibutuhkan. Ketika kita mendapatkan windfall, nggak kemudian semuanya kita gunakan. Nah, kita gunakan untuk mengurangi defisitnya. Ini harapan kita tentunya dengan segala ketidakpastian yang kita hadapi, kita harus hati-hati dan hitung terus secara cermat. Sejauh ini sih outlook kita lumayan bagus. Jadi kita akan bisa menikmati windfall itu tadi dan bisa kita gunakan untuk shock absorber bagi masyarakat dan sebagian untuk mengurangi defisitnya. Nah, inilah kemudian tetap membuat kita pada trajektori yang kuat untuk menuju 2023 sesuai dengan komitmen kita, defisit kita akan di bawah 3%. Tapi di sepanjang 2022 Pak, targetnya defisit APBN kita 3,92. 3,92%. Tetap terjaga di tahun 2022 ini. Nah, berbicara 2023 dengan target 3% tentunya ya untuk defisit anggaran kita. Nah, Anda melihat mungkin Pak, view untuk struktur fiskal kita di 2023 nantinya akan berfokus pada apa Pak? Setelah melewati masa recovery dan juga ya kita harapkan 2022 ini berjalan dengan sesuai on the track gitu dengan apa yang menjadi target-target pemerintah. Mungkin disclaimer dulu, 2023 apakah akan lebih pasti atau lebih tidak pasti? Jawabannya justru lebih tidak pasti. Kenapa? Karena sekarang kita menghadapi awal dari ketidakpastian itu sebenarnya. Di negara maju seperti Amerika, tingkat suku bunga itu akan naik. Sekarang sudah naik di beberapa kali. Yang berikutnya nanti mungkin 75 atau 100 basis point, kita tinggal lihat aja nanti. Tetapi itu sudah menambah ketidakpastian. Dan probabilitas dari Amerika Serikat akan resesi di tahun 2023 lebih besar daripada di tahun 2022-nya. Nah, ini yang harus kita siapkan. Di samping itu juga banyak negara seperti yang Sri Lanka, Pakistan, dan juga negara-negara miskin di Afrika itu sudah mengalami resesi. Nah, artinya dunia tidak akan
baik-baik saja. Dunia itu tidak akan lebih predictable. Disitulah kita kemudian akan lebih ekstra hati-hati lagi. Di tahun 2022 kita sudah hati-hati dan terus kita akan lanjutkan hati-hatian kita ini. 2023 sama saja, artinya kita akan menghadapi risiko yang harus kita antisipasi tersebut. Tingkat suku bunga mungkin akan naik di atas 3% di Amerika Serikat. Apa itu artinya? Secara historik kita biasanya akan terjadi capital outflow. Nah, ini yang harus kita jaga. Walaupun kita tahu bahwa struktur perekonomian kita saat ini sudah sangat berbeda dengan 2008, apalagi di tahun 1997. Kita melihat struktur perekonomian kita sekarang memang lebih terhilirisasi, sehingga harapannya instead of kita menghadapi current account deficit, saat ini kita menghadapi current account surplus. Bahkan trade balance kita sudah surplus dalam 26 bulan terakhir secara berturut-turut. Nah, ini modal yang harus kita gunakan. Cadangan devisa kita sekarang 136 billion US dollar, lagi-lagi among highest sepanjang sejarah. Jadi kita tahu bahwa kita punya bantalan, tapi kita nggak bisa gegabah. Nah, apa yang akan kita lakukan adalah kebijakan fiskal harus tetap akan terkoordinasi baik dengan kebijakan moneter. Jadi apa yang sudah kita lakukan dengan menjaga stabilitas harga, dengan melakukan shock absorbing di masyarakat, itu tentunya akan mengurangi juga beban bagi bank sentral untuk menaikkan tingkat suku bunganya. Tetapi ini juga harus terus diperhatikan bahwa keputusan untuk menaikkan tingkat suku bunga itu adalah bagi bank sentral itu adalah independensinya mereka. Sehingga ketika mereka melihat ada tekanan untuk inflasi, mereka akan memutuskan apakah menaikkan atau enggak. Nah, di sana itu kita harus terus mengkoordinasikan dengan baik sehingga kepastian itu walaupun kita tidak akan dapatkan terlalu banyak, tapi kita bisa kurangi ketidakpastiannya antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu kalau terkoordinasi dengan baik. Iya.